Gimana mau jadi seorang saintis, menjadi ilmuwan, kalau dia tidak memiliki jiwa feminin, sementara alam semesta yang akan dipelajari itu sifatnya feminin. Dan sekali lagi ya, kita itu hanya diminta mendidik anak menjadi yang terbaik untuk zamannya. Maka setiap anak terlahir dalam fitrah itu artinya setiap anak sudah terlahir dalam Islam. Ustadz, ini juga tadi ya aku meng-underline bahwa husnuzon sama Allah itu termasuk juga bagian dari keimanan kita kan. Nah, terus termasuk mungkin kita flashback sedikit buat para gadis nih yang mungkin ketakutan buat mencari calon suami, Ustadz. Karena apalagi dengan marak kayak LGBT sekarang gitu kan, itu jadi membuat ketakutan-ketakutan, takut ada penyakit kelamin dan lain sebagainya. Itu membuat banyak perempuan jadi gitu, Ustadz. Jadi gini, di alam semesta ini semuanya berpasang-pasangan. Betul. Di dalam surat Yasin ayat yang ke-36, Allah berfirman, Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Allah yang telah menciptakan segalanya berpasang-pasangan, gitu ya. Termasuk manusia. Dalam surat An-Nisa yang pertama Allah berfirman, Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wahai manusia, bertakwalah pada Allah yang menciptakan kalian dari diri yang satu, lalu dari diri yang satu itu diciptakan pasangannya. Jadi pasangan itu udah pasti ada. Ya. Nah, gitu. Bahkan di dunia, bagi yang nggak nikah-nikah jangan juga jadi alasan kali di akhirat, kali enggak di dunia kalau Allah ciptakan gitu ya. Kalian aja yang nyusah-nyusahin sehingga nggak ketemu gitu ya. Nah, jadi yang pertama itu yakini itu dulu ya, bahwa manusia itu sudah diciptakan pasangannya. Nah, gitu. Yang kedua, pasangan itu bukan si fulan dengan si fulana, si Siti dengan si Ahmad, bukan begitu. Tapi manusia itu dipasangkan kualitas dengan kualitas, yang baik dengan yang baik, yang takwa dengan yang takwa. Yang skornya 720 itu akan berjodoh dengan semua yang skornya 720. Jadi gampang gitu, Allah kasih peluang tuh gede gitu ya. Cuman yang terjadi adalah kita yang menyempit-nyempitkan diri kita dan menyusah-nyusahkan kita. Bikin kriteria macam-macam. Calon suamiku kriterianya ada 5, ada 7, ada 10, ada 16 gitu ya. Dalam ilmu statistik berlaku kaidah bertambah banyak syarat berkurang peluang kan gitu ya. Silakanlah Anda ciptakan sebanyak mungkin syarat, itu resikonya peluang Anda itu jadi makin dikit. Nah kan gitu. Jadi banyak kekeliruan-kekeliruan itu yang sering Allah lewatkan jodoh kita di depan mata kita, lalu kita bilang itu bukan jodoh gue, gitu. Banyak tuh kasus-kasus seperti itu, ya. Kasus-kasus yang saya kebetulan kan desainer sekolah pranikah di Masjid Salman ya, tahun 2006 dulu juga. Anggapan-anggapan yang semacam itu gitu loh, ya. Yang ini bukan jodoh saya lah, ini bukan jodoh saya. Ya, saya punya seorang murid, saya tawarkan seorang laki-laki, nggak srek. Saya tawarin lagi, nggak srek. Saya tawarin lagi, nggak srek. Ya. Tiba-tiba ada satu laki-laki yang dia srek, dia maju, laki-laki dia nggak srek. Saya kadang-kadang suka jengkel, sampai waktu itu pernah dalam hati dengan sebelnya bilang, nah makan deh tuh serak gitu ya. Jadi kalau dulu ya di sebuah taksi saya pernah membaca tulisan, hari ini Anda menolak tamu, besok tamu yang akan menolak Anda gitu ya. Itu bisa terjadi dalam perjodohan juga begitu. Nah, tentang kekhawatiran kita mendapatkan seorang laki-laki yang salah, itu memang betul, kita mesti mewaspadai hal itu. Betul. Ya. Atau seorang laki-laki yang khawatir untuk mendapatkan seorang perempuan yang salah. Apa yang mesti kita lakukan? Pertama, tingkatkan kualitas diri. Kan sudah dikatakan yang baik ketemu yang baik.
Kalau kita skornya dari 640 kita naikin jadi 720, nanti peluang kita juga Allah akan kasih yang 720. Kita naikkan kualitas kita dari 720 ke 840, nanti Allah juga akan kasih pasangan yang juga skornya 840. Makanya saya dulu lebih suka memperbaiki diri daripada nyari jodoh gitu ya. Tugas saya untuk meningkatkan kualitas supaya dapat yang kualitasnya juga sama dengan saya. Lalu saya tinggal bilang sama Mak Comblang, saya tinggal bilang sama promotor saya dulu, kamu urusan cariin saya jodoh, saya urusannya adalah meningkatkan kualitas. Nah gitu. Daripada saya berbagi konsentrasi ya, udahlah ningkatin diri, nyari jodoh gitu ya. Mendingan kamu cariin saya jodoh, saya ningkatin kualitas. Kamu pengen jodoh kayak gimana? Dia bilang perempuan. Saya bilang gitu. Ya udah pasti perempuan lah gitu kan. Yang lebih spesifik dikit dong. Saya bilang muslimah. Itu juga pasti katanya. Yang lebih spesifik lagi, nggak usah, cukup segitu. Ya, karena Allah akan ngasih yang terbaik buat laki-laki yang terbaik. Mendingan saya nggak perlu banyak syarat, tapi saya meningkatkan kualitas diri saya. Kamu cariin. Itu keyakinan banget ya Ustaz. Oh iya. Akibatnya memang nggak gampang. Saya dulu pernah dicap sebagai playboy fisabilillah. Wah. Kenapa? Saya ngelewatin 8 akhwat. Ditawarin si A, mau. Nggak jadi. Jadi kalau di mata Allah itu emang nggak jodoh, nggak cocok, Allah yang akan ngebatalin. Ngapain saya ngebatalin? Iya, betul. Saya nggak tertarik untuk ngebatalin. Tawarin lagi ini, mau nggak Aan? Mau. Ada aja caranya untuk batal ya. Yang ke-8 baru dapat, gitu kan? Jadi Ustaz tuh selama 8 itu nggak menolak ya Ustaz? Nggak ada yang saya tolak. Diikhtiarkan aja. Nggak ada yang saya tolak. Tapi emang jalannya aja. Iya. Jadi saya permudah orang untuk mencarikan jodoh buat saya, sementara saya meningkatkan kualitas saya. Betul. Gitu ya. Berarti itu kita jangan takut teman-teman. Iya. Kita yakin dan husnuzon aja dulu sama Jadi Allah. takut dapat laki-laki yang LGBT segala macam yang begini begitu. Tetap kita harus mulai ikhtiar. Betul. Misalnya bahwa tolong cek seorang manusia dari dengan siapa dia berteman. Nah itu satu contoh ya. Iya. Karena ruh nggak akan pernah salah gaul. Iya, betul. Kita mau nyari seorang calon suami. Dia masih buta bagi kita ya, tapi tolong cek dengan siapa dia berteman. Kalau temannya teman baik, insya Allah dia juga ada laki-laki yang baik gitu. Kita berikhtiar untuk itu semua. Tapi ikhtiar manusia mungkin juga punya kelemahan. Dan dalam perjalanan hidup manusia bisa jadi yang istrinya tambah baik, suaminya malah turun gitu ya. Ya kan ada pintu yang namanya perceraian. Jangan pernah alergi ya. Perceraian itu bukan barang haram. Cerai boleh kalau darurat. Oh berarti nganggap cerai haram berarti. Hati-hati. Orang yang menganggap saya baru akan cerai kalau darurat gitu, berarti dia menganggap cerai itu barang haram. Karena yang boleh dipakai kalau darurat itu haram namanya. Nah gitu. Andai itu terjadi, toh jalannya masih ada. Apakah cerai itu adalah patah arang? Enggak. Orang ada rujuknya kok. Nikah, talak, rujuk adalah 3 serangkai ketahanan keluarga dalam Islam gitu ya. Itu yang harus kita lakukan. Nah itu ya. Jangan takut teman-teman. Nah selanjutnya Ustaz, tadi kita balik lagi ke pembahasan awal tentang femininitas. Apakah femininitas itu bisa ditumbuhkan? Misalkan tadi kata Ustaz kan ini sebenarnya fitrah ya Ustaz, ada dimiliki gitu oleh perempuan dan oleh laki-laki. Terutama kita pembahasannya tentang perempuan hari ini Ustaz. Apakah femininitas itu bisa kita tumbuhkan ketika itu sudah tergerus gitu? Atau gimana polanya sejak kita kecil dan misal tergerus di tengah jalan kemudian kita tumbuhkan, mungkin di perjalanan tergerus lagi kita tumbuhkan lagi, itu gimana Ustaz? Bisa kita bangun gitu? Femininitas dan maskulinitas itu fitrah. Berasal dari kata fatara, sesuatu yang sifatnya tabiat, semula jadi gitu ya. Jadi nggak mungkin hilang. Dia cuman bisa mau ditumbuhkan atau mau dikubur, cuman itu doang ya. Dihilangkan nggak bisa, dicabut nggak bisa, dimusnahkan nggak bisa. Jadi ada upaya-upaya manusia yang bisa menumbuhkan fitrah, ada perilaku-perilaku manusia yang bisa mengubur fitrah. Betul. Saya di dalam rumah bunda atau di The Girl Legal Home sering bilang begini,
ada beberapa hal yang bisa membuat femininitas seorang perempuan itu tergerus. Satu, pendidikan yang terlalu berorientasi pada intelektualitas. Ya, dari TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, intelektualitas saja yang dididik ya. Sementara hati sebagai kekuatan dasar dari femininitas itu nggak disentuh-sentuh gitu ya. Cuman otak aja. Logika itu memang bisa menggerus. Yang kedua, sibuk bekerja dan berorganisasi, memang pendekatannya kan intelektual itu ya. Akhirnya diasah intelektualitas, diasah profesionalitas, sehingga ketulusan jadi berkurang. Karena kalau dalam profesionalitas ada uang, ada barang, ya nggak ada istilah gotong royong itu gitu ya. Sementara femininitas itu bentuk diantaranya adalah ketulusan. Kemudian kehidupan yang semakin keras seakan-akan menuntut perempuan juga makin keras. Padahal boleh jadi keras itu lawannya adalah kelembutan. Hadapi yang keras itu dengan lembut. Idfa billati ya ahsan, balas segalanya dengan sesuatu yang lebih baik lagi gitu ya. Tapi banyak yang beranggapan hidupnya makin keras, maka saya harus makin macho, saya harus makin tomboy dan sebagainya. Itu juga menyebabkan femininitas itu tergerus. Kemudian ketika ayah tak hadir, ya bunda aja yang bekerja, yang mendidik. Terpaksa bunda itu jadi maskulin dan feminin sekaligus ya. Karena dia harus menggantikan seakan-akan peran maskulinitas seorang ayah yang nggak muncul-muncul itu. Itu juga faktor-faktor yang juga bisa menggerus feminitas. Dan sebaliknya, ada hal-hal juga yang bisa membangkitkan femininitas itu. Di antaranya saya sering kali mengatakan, belajarlah meneteskan air mata, saya bilang begitu ya, agar hati jadi lembut, ya, jiwa jadi lembut. Dalam Islam meneteskan air mata itu nggak selalu identik dengan sedih. Meneteskan air mata itu bisa karena senang, bisa karena syukur, bisa karena terharu, bisa karena kesakitan, macam-macam penyebabnya gitu ya. Kemudian saya bilang, dekatkan diri dengan dunia sastra. Ya, makanya saya sering bilang, sampai anak selesai SD, dalami dulu lah bahasa ibunya sampai ke level sastra. Jangan terlalu cepat bicara tentang bilingual dan sebagainya gitu ya. Karena sastra itu akan menghaluskan hati dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, barangkali untuk melembutkan ya, membangkitkan femininitas itu ya, membangun empati dan membangun kepedulian. Misalnya ya sekali-sekali jadi relawan deh ya. Orang-orang yang sedang ditimpa musibah gempa atau tanah longsor atau banjir dan sebagainya, berempati terhadap derita-derita mereka, mengajak anak-anak kita untuk yuk kita bawa selimut yuk, bawa makanan yuk, bawa pakaian-pakaian yuk gitu. Dan dianjurkan bukan pakaian bekas ya, wa atal mala ala hubbihi, memberikan sesuatu yang kita emang suka, bukan udah gak suka dikasih ke orang gitu ya. Gak akan tumbuh empati nyerahkan pakaian bekas ya, atau sedikit sekali empatinya. Iya betul. Kita memang mesti mengorbankan harta kita untuk bantu orang lain. Dan hal-hal lain yang bisa meningkatkan itu, misalnya beranjang sana ke alam bebas, itu juga menghaluskan jiwa juga ya. Perempuan biasanya lebih suka ke laut, laki-laki lebih suka ke gunung gitu ya. Itu juga bagian-bagian dari untuk melembutkan hati. Hal-hal yang berurusan dengan kelembutan, ketekunan, jiwa keindahan, kesabaran. Misalnya apa? Menenun. Nah kayak gitu. Makanya di suku Sasak di Lombok itu ada syarat, perempuan kalau belum bisa menenun belum boleh menikah. Jangan dikira itu cuman hard skill ya, itu soft skill itu. Karena apa? Menenun itu membutuhkan rutinitas, kelembutan, kesabaran, keindahan jiwa seni, ketelitian. Semua femininitas itu udah komplit di dalam menenun. Skill menenunnya itu nggak penting karena sekarang juga udah pakai mesin kok, udah nggak pakai alat tenun non mesin lagi kok gitu ya, alat tenun bukan mesin gitu ya. Tapi kenapa sampai sekarang suku Sasak masih aja bilang
seorang gadis harus bisa menenun gitu ya. Padahal semuanya sekarang udah diindustrialisasi kok. Iya. Tapi di menenun itu banyak sekali aspek femininitas yang terbangun. Nah gitu ya.